والتعليم والتذكر والتذكير نفاق والانتفاع إفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول عمل بهما إقامة ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سببا صفة من تشبهين رسول الله ثم بركاتهم أسرارهم أنوارهم ونفع بدين الدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة سوف من الموت بها فيها من طيب بتاعت العريضة وسيا كامل أسلك وافرة على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلفنا صلاة حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك ونستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT saya berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua bil khusus nikmatul iman Islam sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih lanjut di pembahasan daripada kitab Jawahirul Quran karya pada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumihi bisara auliya sadrina amin. Terakhir kita masih di rangkaian ayat-ayat Durarul Quran tentang ibadah pada Allah SWT. Yang terakhir pada surat Al-Imran ayat 104. Sekarang kita menuju kepada Al-Imran pada ayat 113 ya. Rangkaian ayat 113. Yaitu laisu sawa'a. Di ayat itu firman Allah Ta'ala qauluhu laisu sawa'an min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidaklah sama mereka itu, karena di rangkaian ayat sebelumnya itu di ayat 102, 103, 104 yang sudah kita bahas yaitu tentang sahabat-sahabat Ansor dan umat Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah, juga termasuk wal takum minkum ummatun dan seterusnya itu.
Wal takun itu belum ya? Belum. Hah? Ini ada di kami. Aku minkum umatun belum juga. Aku minkum umatun juga. Setelah itu Min ahli kitab. Nah kitabi umatun yatluna ayatillahi ana lahum yasjudun. Ini berarti beda nih. Iya. Nanti sekarang di ayat 105 ya. Waltakum minkum ummatun 104 sekarang. Waltakum minkum ummatun. Di situ Allah SWT memerintahkan untuk ada sekelompok umat yang amar ma'ruf nahi munkar. Waltakum minkum, hendaknya ada minkum di antara kalian ummatun. Aikunu ummatan, hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat. Maksudnya jadilah kalian sekelompok umat. Sebagian mengatakan min di situ penguat saja, silah, bukan untuk tabaid, tapi sebagian mengatakan itu untuk tabaid. Hendaknya ada minkum di antara kalian. Dan dari situ para ulama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah, karena sebagian minkum, sebahagian dari kalian tuh hendaknya ada ummatun, apa sekelompok umat minkum di antara kalian. Bagaimana umat itu yad'una ilal khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat itu menyeru kepada kebaikan, memerintah pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka di situ dikatakan hendaknya ada itu perintah. Perintah itu asalnya adalah wajib, karena satu minkum dari sebagian kalian, berarti fardunya fardu kifayah. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini bisa menjadi fardu ain ketika tidak ada yang menegakkan, maka menjadi dia fardu ain. Atau hanya satu orang yang melihat kemungkaran itu, maka menjadilah dia fardu ain. Kemudian yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Al khair itu al Islam. Atau al khair, Rasulullah pernah membaca ayat ini sebenarnya sanad dari Abu Ja'far Muhammad al-Baqir kepada beliau SAW. Ayat-ayatnya qara'a Rasulullah SAW, Rasul pernah membaca ayat ini. Waltakum minkum ummatun al khair. Kemudian beliau berkata, al khair ittiba'ul Quran wa sunnati. Al khair itu yang dimaksud kebaikan di sini adalah mengikuti Al-Quran dan sunnahku. Maksud dari sini adalah hendaknya ada sekelompok daripada umat itu yang menegakkan perkara ini. Meskipun sebetulnya wajib bagi setiap orang itu untuk amar ma'ruf, kalau menurut Ibnu Katsir begitu maknanya, wajib bagi setiap orang, tapi hendaknya kalaupun ada sebagian sekelompok orang yang melakukannya maka gugur yang lain. Ya, ini sebetulnya tidak ubahnya seperti pengertian fardu kifayah tadi. Dengan dalil man ra'a minkum munkaron. Siapa yang melihat di antara kalian akan kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaknya merubah siapa man tadihu kepada kemungkaran tadi biadihi, dengan tangannya. Tangan yakni kekuasaannya atau kekuatan. Tangan dalam mana aksi langsung. Kalau khomer itu berarti ya khomernya ditumpahkan, itu tangan. Atau kekuasaan. Karena dia punya, orang yang punya kuasa lebih gampang dengan tangannya, dengan perintahnya. Wa illam yastati, kalau tidak mampu,
Fabilisani, maka dengan lesannya. Ini kebanyakan ya para ulama memberi nasihat, memberi ujangan, memberi arahan. Ini yang ma'ruf, ini yang mungkar. Wa lam yastati' wa biqalbi, tapi bukan berarti dengan lisannya, tidak boleh dengan tangannya, boleh saja. Kalau dia tahu resikonya dengan tangan, bahwa dia bakal kena resiko. Dan kan dikatakan sebagaimana juga para ulama menjelaskan bahwa ketika amar ma'ruf itu diyakini atau diduga kuat bakal mendatangkan resiko berupa madorot pada dirinya dan hartanya atau keluarganya, maka status amar ma'ruf itu berubah dari fardu kifayah menjadi sunnah. Namanya sunnah berarti kalau dia ngerjakan dia tetap dapat pahala, kalaupun ditinggalkan tidak apa-apa, artinya tidak berdosa. Itu kalau dia meyakini atau menduga kuat, seandainya dia terus menerjang itu amar ma'ruf nahi mungkar, dia bakal terkena madorot pada dirinya, untuk keluarganya atau hartanya. Tapi bukan sekedar was-was ya, bukan. Tapi betul-betul seandainya dia terus melanjutkan itu bakal terjadi itu sesuai ini dengan dugaan kuat. So kalau tidak gitu nanti ini bakal dijadikan banyak sebagai alasan, oh sudahlah, tidak usah. Nanti kita malah terkena madorot. Ya oke lah kalau dengan tangan. Tapi kan bisa dengan lesan. Urusan diterima tidak diterima itu urusan lain. Yang penting tugas kita ketika melihat kemungkaran, Rasul mengatakan hendaknya merubah. Rasul tidak mengatakan hasilnya atau harus dirubah atau berubah orang itu, tidak. Ya, itu usaha untuk merubah dengan tangan, dengan lesan. Jika tidak mampu, dalam sati babi qalbi, maka dengan hati. Wadzalika ataful iman, dan itu paling lemahnya iman. Atau dengan doa, kita mendoakan orang-orang itu supaya sadar. Dan riwayat yang lain, walaisa wara'a dzalika minal iman, tidak ada lagi di belakang itu satupun dari keimanan. Jadi kalau sudah di belakang, jadi paling apes, paling lemah itu membenci dengan hati. Kalau sudah goda benci kepada kemungkaran, itu berarti naudzubillah, dia di bawah itu atau di balik kebencian dengan hati itu sudah tidak ada iman lagi. Kalau sudah tidak ada kecemburuan terhadap syariat, meskipun dengan hati sekalipun. Kemudian bahkan dikatakan, jadi yad'una ilal khair, khair itu situ mengikuti Quran dan Sunnah. Dia menafsirkan khair situ Islam, menyeru orang kepada Islam. Yad'una ilal khair, menyeru orang kepada Islam. Ini namanya dakwah. Yad'un, da'a yad'u da'watan. Yad'un menyeru. Dakwah secara bahasa artinya memanggil, mengundang, menyeru. Yad'una ilal khair, menyeru orang kepada Islam. Itu yang dimaksud di ayat lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kau olehmu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Serulah kepada Islam dengan kebijaksanaan dan mau'izatil hasanah, ujangan. Jadi dakwah itu lembut, karena menyeru orang yang di luar Islam kepada Islam, maka dia lembut. Dan sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tegas. Jadi jangan dikacaukan, jangan dikacaukan ayat itu. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan dakwah beda. Oh, harusnya lemah lembut, rahmatan lil alamin. Dan kita tanya balik, betul Umar sanaka ila rahmatan lil alamin. Tapi apa sih pengertian rahmat itu? Rahmat itu kan ditafsirkan oleh para ulama iradatul khair lil khair. Menghendaki kebaikan untuk orang lain, itu namanya rahmat. Nah, kalau saudaranya masih dibiarkan Islam itu rahmatan lil alamin. Ini kopla, saya bilang. Pemahaman yang keliru. Itu bukan rahmatan lil alamin begitu itu. Ada kemungkaran terus diam. Bukan rahmatan lil alamin, bukan begitu pengertiannya.
Lihat Rasulullah SAW bagaimana dalam pergaulan kepada non-muslim. Beliau memang menunjukkan bagaimana akhlak beliau SAW. Tapi ketika kemungkaran, ya kan, syariat Allah diterjang, diinjak, beliau marah. Beliau marah kepada cucu angkatnya sendiri, Usama bin Zaid, ketika mencoba mintakan syafaat pada pelaku kejahatan supaya tidak dipotong tangannya. Sampai bersabda, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad SAW lakukan itu saya sendiri. Ulama mengatakan hasya wa kalla, tidak mungkin. Siti Fatimah itu hasya wa kalla. Lakukan itu ya saya akan saya sendiri kata Rasul yang akan memotong tangannya. Hanya beliau tidak ada kompromi dalam kemungkaran, jadi jangan dikacaukan. Islam itu rahmatan lil alamin. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini dakwah. Yad'una khair itu dakwah, bukan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal, itu dakwah, itu ayat dakwah. Jangan dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Harus lemah lembut. Ya di awal mungkin iya, ketika orang itu belum tahu. Yang kita hadapi kadang orang yang bukan tidak tahu, balul-balulan. Bukan balul. Balul-balulan yang repot. Hanya balul betulan. Alhamdulillah. Itu kan balul-balulan. Pura-pura tidak tahu. Itu masalahnya. Nah, tahapannya memang betul. Hatta di Ihya pun dijelaskan. Tahap amar ma'ruf nahi munkar itu mulai dari tahap dasar, memberitahu dulu. Mungkin dia melakukan kemungkaran karena dia tidak tahu kalau itu kemungkaran. Dikasih tahu. Jangan, ini begini, ini yang betul, yang ini salah. Kasih tahu. Oh sudah berapa kali kasih tahu sih, pancet angel tuturane. Itu dikasih mau itu. Mulai dari mau itu bahasa yang halus sampai tingkat bahasa yang tegas. Karena yang halus gak bisa terus gak bisa ditegesi. Coba lihat di Kitabul Amri bil Ma'ruf ini, itu ada tahapan-tahapan. Sampai di situ disebutkan boleh ketika memang sudah sampai pada tahapannya. Seorang mengatakan ya fasik, kalau memang dia betul fasik. Fasik dalam arti terus menerus dalam sesudah dituturi terus begitu. Dia boleh memanggil ya fasik. Karena nyata-nyata fasik. Kamu ini sudah dibilangi, ini dengan kalimat yang agak tegas setelah sudah dituturi, setelah dengan kalimat-kalimat yang. Jadi jangan dicampur, oh dakwah itu harus lemah lembut. Terus itu dipakai untuk menghantam orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ini belajar dari mana? Ya. Jadi udhu ila sabili itu betul, menyeru kepada Islam. Orang menyeru kepada Islam, non-muslim, namanya non-muslim kan dia tidak ngerti Islam itu. Ya kita seru, Islam itu begini, Islam itu begini. Kita harus tahu. Oh dia tidak ngerti. Dan dia kan tidak terikat dengan syariat, iman saja tidak. Walaupun nanti dituntut. Ahli usul fikih mengatakan nanti, ya kan, orang kafir itu yutlab bi furu'iddin wa usuli di akhirat. Tapi di dunia kan mereka tidak dituntut untuk mengamalkan syariat. Iman saja sama syariat tidak, bagaimana dia mau beramal, kan tidak mungkin. Maka kita suruh mereka kepada Islam, yad'una ilal khair baru ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ini internal kepada orang Islam, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, internal kepada orang Islam. Internal Islam. Loh ya kan amar ma'ruf nahi munkar, masa mau kita amar ma'ruf nahi munkar sama orang Nasoro kan tidak mungkin. Amar ma'ruf nahi munkar itu kan khusus orang Islam. Kalau yad'una ilal khair mungkin orang luar pun masih yad'una ilal khair, yad'una ilal Islam, yad'una ghairal muslimin ilal Islam, menyeru orang yang belum Islam kepada Islam. Lah kalau sudah Islam, sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, kan konsekuensinya dia kan harus terikat dengan janjinya. Berarti yang ngurus sampai namanya ulama ini internal Islam. Iya, amar ma'ruf nahi munkar itu ya jelas internal. Karena tidak mungkin kita menghitopi orang kafir dengan kema'rufan, dia tidak meyakini, bagaimana kita khitopi. Nah, jihad lain lagi. Kalau jihad itu ya harus keras. Jihad dalam mana kita ya, melawan orang kafir harbi. Masa ya ada jihad monggo, ya mati. Jadi jangan konyol lah.
Jangan konyol, nanti ya udahlah khair, ini rahmatul alamin, dipakai buat ngantem orang yang sedang berjihad di Palestina umpama. Memang kondisinya kondisi perang. Terus dikatakan teroris, dikatakan ini kan tidak betul. Ya, dakwah itu dakwah pada tempatnya, dakwah kepada menyeru kepada orang yang pada Islam. Amar ma'ruf nahi munkar ada anunya sendiri, itu kepada sesama muslim yang dia sudah notabene bersyahadat, sudah mengakui mau taat bahwa tidak ada ilah, dia sudah mengakui itu. Dan Muhammad SAW utusan Allah, dia mempercayai semua yang dibawa oleh Rasul SAW. Kok balelo, kok nyeleneh. Lah ini kan harus justru saya katakan amar ma'ruf nahi munkar itu semangatnya bukan semangat kebencian. Semangatnya itu narik saudara kita sama muslim kepada bukan semangat kebencian sebenarnya. Tapi kan ya itu tadi saya sering sampaikan teorinya, orang kan maksiat itu kan kebanyakan itu kan memperturutkan syahwat, kesenangan nafsu, ya kan. Dan memang kesenangan itu yang kebanyakan dilarang dalam agama, ya kan, macam-macam khomer yang mereka senangi. Nah terus ada orang mencegah dari kesenangan mereka, ya jelas dia marah kan. Si orang yang dicegah ini bakal marah karena itu kesenangan saya kok kamu cegah, kan jadi pikirannya dia. Maka orang amar nahi munkar itu pasti dimusuhi karena dia mencegah orang yang sedang melakukan yang menurut dia itu nikmat, nyaman, kok dicegah. Hanya dia benci kepada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Kan gitu. Karena ladang basah. Kok ada yang tidak ikut judi tapi kok ikut marah. Nah ini berarti kan ada something, ada sesuatu kan gitu. Ngapain dia kok ikut marah sama orang yang dia bukan pelanggan judi online umpama. Kok ikut marah, berarti kan mungkin lahannya. Nah ini repot. Itu barusan kan gitu. Saya baru baca berita tadi malam kemarin. Itu di Sumatera Selatan, polisi nembak polisi. Nggak tahu baca mana, polisi nembak polisi. Yang ditengarai, walaupun belum jelas juga. Katanya gara-gara lahan tambang ilegal, tambang emas di Solok, Sumatera Selatan. Apa ya sudah sebobrok itu kan dia udah tahu juga ya. Walau namanya manusia kan punya syahwat, punya nafsu, cepat kaya, andalkan gaji dipikir kapan kayanya, saya gaji segini gitu. Loh iya. Saya itu beberapa dialog, kadang sempat dialog beberapa PNS yang memang dulu pernah duduki eselon yang itu. Kata dia, yang saya simpulkan ya dari mereka itu, ya bukan penjabat lah, walaupun tidak sampai ke tingkat gubernur dan atau apa wali kota atau bupati, tapi mereka juga pernah duduki ya bidang-bidang di sipil. Itu gitu. Jadi kata dia, itu yang kena, itu yang rame terus kena dikasuskan itu karena dia serakah, kata dia. Coba ada serakah, dia sekedar ngambil seperlunya, insya Allah temennya yang lain tidak ikut rame. Jadi sampai segitunya. Bukan berarti terus ketangkep terus yang lain mesti juga. Jadi diakui itu. Kenapa? Karena gaji dari negara kadang memang tidak. Ayo mau buka-bukaan gajinya bupati berapa, coba cari di Google. Gajinya bupati berapa? Murni loh ya, murni, bukan yang embel-embel. Gajinya kecil. Ya makanya itu makanya. Itu pun masih kurang. Buktinya apa? Ya itu buktinya. Kok mau bukti? Ya silakan lihat itu buktinya yang ketangkap ya sudah itu buktinya. Ya. Kembali pada amar ma'ruf nahi munkar tadi. Jadi ya tidak bisa. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada ketegasan. Dakwah itu memang kita lemah lembut karena kita seru itu non muslim yang dia nggak ngerti tentang Islam. Ditunjukkan Islam itu begini. Ya ahli kitabi, ya ahli kitabi. Khusus untuk ahli kitab kan Quran bicara banyak tentang ahli kitab, ya ahli kitab. Ya. Selain ya ayyuhalladzina kepada orang kafir, alladzina kafaru. Ada musyrik atau ahli kitab. Ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
Maka dikatakan waladzi nafsi biyadi la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa la yusyrikanallahu ayabata 'alaikum iqaban min indih. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la ta'muruna bil ma'ruf, sungguh kalian akan amar ma'ruf dan kalian akan tanhauna 'anil munkar, akan mencegah dari kemungkaran. Aw la yusyrikanallahu ayabata 'alaikum adzaban min indihi, atau hampir-hampir Allah akan mengutus pada kalian iqaban min indi, hukuman dari sisinya. Tsumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum, kemudian kalian berdoa kepada Allah maka Allah tidak mengijabahi doa kalian. Waliyadzubillah, kalau sudah merebak kemungkaran itu. Dan tidak menyalahkan, ini kalau kita bicara sistem, ya sistem di negeri kita gitu. Ya kan, mau mutasi, mau pindah jabatan, naik pangkat itu kan enggak, mohon maaf, enggak lepas dari fulus. Ya enggak? Itu sudah jadi rahasia umum. Mau mutasi ke tempat yang lebih enak harus ada fulus. Kita nggak usah ngomong mau naik bupati lah, nggak usah ngomong mau naik yang sebentar lagi PILKB ya, pilkada. Ya, nggak usah ngomong itulah, pindah jabatan saja, eselon atau apa, itu aja nggak lepas dari. Dan yang ngomong ya dari orang-orang yang mereka yang pelaku-pelakunya itu. Nah kalau sudah sistemnya gitu, apanya kalau tidak setelah menduduki jabatan dia harus balik modal, kan itu suatu logika yang anu. Nah, baru ketika terjadi korupsi barulah orang teriak-teriak di demo lah. Itu reaksi orang banyak kan. Tuh jangan nyalahkan. Saya nggak mengatakan itu tidak salah, tapi sistemnya kayak gitu ya sampai kiamat pun nanti akan terus berulang seperti itu. Itu lingkaran syaitan yang katanya ya Camput itu Mahfud MD ya. Ya teretan di Mahfud MD. Bilangin gitu. Malaikat kalau masuk istana jadi setan, dia sendiri kena omongannya. Gitu. Ya. Lalu kalau sudah orang atasnya begitu, apanya ndak bawahnya ikut-ikutan? Wong yang di atas gitu. Kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan gitu. Nah untuk bila terus ulamanya juga ikut-ikutan. Kong kali sama umarohnya ya tambah. Kalau kiainya saja begitu, apalagi saya kan gitu dia. Jadi kalau mau bicara ma'ruf nahi mungkar, apalagi kalau lihat dari sisi itunya, dari sisi yang kita omongkan tadi, itu sudah darurat betul di sini nih. Apa yang sebobrok itu, judi online macam-macam itu, miras di Jogja, di Walhasil, itu baru satu wilayah, kita belum tahu wilayah yang lain, nggak ada, belum kebongkar aja, mungkin begitu, mungkin Allah alam. Ya semoga tidak, tapi kan ya. Itu kalau boleh kita katakan tuh sangat darurat. Amar ma'ruf nahi mungkar tuh sudah dalam keadaan di sini ini darurat. Dan lucunya ya justru yang amar ma'ruf nahi mungkar itu yang dimusuhi kan gitu. Ya. Kemudian dan banyak lagi tentang hadis-hadis yang kalau kita baca, waduh ngeri sekali. Juga ayat Allah di surat Al-Anfal itu Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah kamu terhadap azab dari Allah yang tidak mengenai orang-orang yang zalim saja di antara kamu secara khusus, tapi kalau sudah turun merata akibat sudah merebaknya kezaliman. Dengan itu nggak ada yang berani bicara gitu. Itu kan repot. Artinya kan kita baru tahap falyughayyir bilisani saja, kadang kita ini berat dengan lisan saja. Bagi mau biadeh, mau merubah dengan tangan, ya, itu lebih berat lagi. Kemudian wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu seperti orang-orang yang sudah tercerai-berai. Juga ada lagi ayat yang disalahgunakan. Ya, ayat yang disalahgunakan itu dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Baghawi dengan sanadnya, tafsirnya kepada Qais bin Abi Hazim
Kata Qais bin Abi Hazim, saya mendengar sami itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian sering membaca ayat ini di Quran. Ya ayat apa? Beliau membacakan ayatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini sebagai khalifah, waktu itu sebagai khalifah beliau pidato. Kalian sering membaca ayat ini. Itu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang yang beriman, hendaknya kamu melazimi dirimu sendiri, diri kalian. Kalian melazimi alaikum anfusakum. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak memberi madarat kepada kalian man dhalla, orang yang sudah tersesat, idza tadaitum, apabila kalian sudah mendapat petunjuk. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar, kalian sering membaca ayat ini tapi kalian salah paham. Dianggap us alaikum anfusakum, tidak usah ngurus orang. Sudah yang penting diri kita sendiri. Kan Allah bilang la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memberi madarat pada kalian orang yang tersesat kalau kamu sudah dapat petunjuk, dapat hidayah. Seolah-olah ayat ini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalian baca ayat ini. Kata Sayyidina Abu Bakar dalam satu pidatonya ketika beliau jadi khalifah. Kalian baca ayat ini. Tapi kalian menyalahpahamkan ayat ini, dianggap sudah biarkan orang lah, yang penting kita kan sudah dapat petunjuk. Ini sami itu Rasulullah SAW. Yaqul, sungguh saya pernah mendengar Rasulullah SAW, inna nasa idza ra'u munkaran falam yughirhu yushka ya Allah taala bi'adzabih. Sungguhnya manusia itu kalau melihat kemungkaran, orang-orang itu kalau melihat kemungkaran, lalu dia tidak merubahnya, hampir-hampir Allah akan meratakan mereka dengan azabnya. Waliyadzubillah. Ya silakan kalau mengandalkan otak saja. Oh, apa sih hubungannya itu terjadi letusan tuh ya? Ya memang karena dia kan di gunung berapi, terjadi gempa ya karena memang kita ini berada di, seolah ingin mengkaburkan hubungan itu. Ya terus saja begitu, silakan cari sebabnya. Ya boleh berilmu, silakan beriptek, dia meneliti itu secara, tapi sudah banyak korelasinya begitu. Ketika sudah merata, sudah Allah bakal menimpakan azab dalam bentuk apa saja, Allah mampu. Allah mau semua milik Allah. Dan itu sudah terjadi. Kalau percaya kan nyoba kan tidak bayar. Masalahnya setelah itu nggak bisa balik lagi. La ilaha illallah. Di riwayat yang lain, ya, di riwayat yang lain Sayyidina Abu Bakar Siddiq menafsirkan ayat ini, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Bukan demikian kata saya, bukan seperti yang kalian pahami. Tapi hendaknya kalian amar ma'ruf nahi munkar. Kata saya pernah mendengar Rasulullah ya membicarakan ayat itu, kemudian beliau bersabda, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar hatta sampai nanti idza ra'aita suhan muta'an, sampai ketika kau nanti melihat sifat pelit yang ditaati, wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diperturutkan, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan takjubnya setiap orang dengan dirinya sendiri, maka ketika sudah itu terjadi, alaika bi nafsik, atau alaika bi khuwaisati nafsik dalam riwayat yang lain. Baru hendaknya kau pegang dirimu sendiri, atau khuwaisati nafsik, kau pegangi orang khususmu dari keluargamu. Artinya ayat ini bukan berarti untuk menghapus kewajiban amar ma'ruf munkar. Rasul malah bersabda, tetaplah kamu amar ma'ruf munkar ya, sampai kamu lihat orang sudah mempertukarkan nafsunya, sudah tidak ngereken, dia lebih mempertukarkan hawa nafsunya, peduli setan kata dia. Yang penting hawa nafsunya dia terpenuhi. Dan takjub dengan pendapatnya sendiri, usangil tuturannya intinya. Nah kalau sudah begitu, alaika binafsik, sudah. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Setelah kamu lakukan itu, maka tidak ada masalah. Yang penting kamu sudah melakukan kewajiban. Bukan berarti ayat ini kata beliau kemudian apa? Menggugurkan kewajiban atau menyuruh kita untuk tidak beramar ma'ruf munkar. Ayat di dalam itu, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Alaikum anfusakum ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, bukan berarti begitu. Tapi tetap kau amar ma'ruf munkar sampai kau lihat gejala-gejala yang seperti tadi itu, sangat tuturannya memperturutkan dirinya sendiri, sifat bakhil yang diperturutkan, memperkaya diri, hawa nafsunya yang diikuti, pendapat sendiri yang dipegang, dan mau dengar orang sudah. Ketika sudah itu terjadi, alaika binafsik, atau bi khuwaisati nafsik,
baru peganglah orang yang khusus. Makanya kalau bahasanya Abu Bakar Adani al-Masyhur rahimahullah, beliau pernah mengatakan, selamatkan orang yang bisa kau selamatkan. Sekarang zaman ini sudah begitu, selamatkan. Khususnya kata beliau khuwaisatun nafsi itu beliau terjemahkan juga orang yang berada dalam pengawasan kita. Kalau punya pegawai ya pegawainya, kalau punya pembantu ya pembantunya, kalau punya keluarga jelas keluarganya lebih wajib. Alaika bi khuwaisatun nafsi. Tidak usah, kalau sudah kau, yang penting kau sudah laksanakan dulu, tidak didengar, sudah kau selamatkan orang yang bisa kau selamatkan. Itu makna ayat itu, bukan berarti kemudian khuwaisah itu berasal dari kita khosoh ya, khuwaisatun nafsi. Kemudian apa? Nah, terus juga ada hadis yang menarik yang sering dijadikan sebagai apa? Permisalan bagi amar ma'ruf nahi munkar. Kata Rasulullah SAW dari Umar Bashir radhiyallahu anhu, yaqul Nabi SAW mithlu mudahin min hududillah wa waqi fiha kama qaumin istahamu ala safinatin. Seperti permisalan orang yang menjilat dalam agama Allah atau hukum Allah. Dan orang yang menegakkan hukum Allah itu seperti orang yang matali qaumin, permisalan suatu kaum yang istahamu ala safinatin, yang mereka itu mengundi atas satu perahu. Siapa yang dapat bagian atas, siapa yang dapat bagian bawah. Seorang kelompok orang yang mengundi atas satu perahu. Fasara ba'dhum fi asfaliha wa sara ba'dhum fi a'laha. Maka menjadilah setelah diundi yang mana yang bawah, mana yang ke bagian atas, maka jadilah sebagian mereka di bawahnya, sebagian tinggal di atas perahu, jidak di atasnya. Makanya alladzina fi asfaliha yamuruna bil ma'al alladzina fi a'laha. Nah, orang yang berada di bawah perahu, bagian dalam perahu, lambung perahu itu, dia kalau mau ngambil air harus lewat atas, baru dia ambil air. Makanya suatu kali yang bawah itu ngomong, "Wata'adzaubi." Maka mereka merasa terganggu, Pak Kota Paksan. Daripada kita ganggu yang atas, kenapa tidak kita lubangi di bawah ini, jadi kita enak ambil air langsung. Maka mereka mengambil faksan satu kapal untuk melubangi kapalnya. Fajayan kuru asfala sabina, dia melubangi bagian bawah lambung kapal itu. Wa tahu baqulu malaka. Ya, pada tumbi walaupun dari minal ma. Ya, maka ditegur sama orang yang atas. Kenapa kamu ini kok melubangi? Bilang, saya takut mengganggu kalian, itu kalian merasa terganggu dengan kami naik ke atas untuk mengambil. Daripada mengganggu saya, kami lubangi dari sini. Ya betul, langsung. Ya, tapi kerem, tenggelam kapalnya itu, kan langsung tapi dilubangi ya masuk air. Maka kalau yang atas itu diam, fa'in akhadhu, tapi yang atas itu melarang, menahan ala yadih kepada tangannya orang yang melubangi tadi, anjauhu, maka si orang yang tadi menyelamatkan orang itu dan menyelamatkan semua yang ada di kapal. Tapi kalau dia biarkan itu osjarnos, kan dia urusan yang di bawah, kita kan di atas, yuk tenggelam, masuk di atas, kalau dibiarkan yang bawah, itu ibaratnya seperti itu. Osjarno maksiat itu karep-karep wis, biarkan saja, yang penting kita selamat. Ya tidak usah gitu. Ya kalau sudah kena azab ya semuanya kena. Walaupun nanti dibangkitkan menurut amalnya, tapi ya kena juga. Kalau sudah azab Allah datang semuanya, yang zalim, yang tidak zalim, kena semua. Nah, kalau tidak percaya ya saya coba aja. Saya bilang nyoba kan tidak bayar, gitu. Tapi yo resiko ditanggung penumpang, ya silakan. Karena gemes kita kan gitu. Saking gemesnya kita bilang gitu saja, sudah gak percaya ya nyoba nanti kalau kejadian baru percaya. Kemudian tadi sudah itu. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kamu seperti orang-orang yang berpecah belah. Waqtalafu,
Nah, mereka berselisih mim ba'di ma ja'atumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti nyata. Ya. Wa ulaika humul muflihun, ya. Dan mereka itu orang yang beruntung, mereka amar ma'ruf nahi munkar tadi itu. Jangan kamu seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka berselisih sama mereka, tafarraqu, berpecah belah. Tafarraqu waqtalafu. Ini perpecahan dan perselisihan di dasar agama mereka, yang nanti akan dijelaskan ketika membahas ahli kitab. Mereka pecah belah dari sekte-sekte, yang satu sekte mengkafirkan yang lain, Yahudi, Nasrani. Sesama Nasraninya, sesama Yahudinya, satu sama lain saling mengkafirkan. Nah, maka itu yang dilarang oleh Rasulullah, jangan kalian berpecah belah. Mimba di majar bayinat, berselisih setelah datang pada mereka jangan kamu seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang pada mereka bukti yang nyata. Itu wahyu Allah pada kitab-kitab terdahulu. Ya. Bayinat tadi itu bukti-bukti itu apa maksudnya? Apa Rasulullah? Iya, kitab, ya orang terdahulu kan ini kan mencontohkan jangan kamu seperti orang-orang yang wala takunu kalladzina tafarraqu. Apa tafarraqu? Yaitu iftaraqatul yahud wa iftaraqatin nasara. Al-bayyinat ya yang Injil mereka, Taurat mereka, Nabi mereka Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Itu bayyinat. Mukjizat yang datang melalui mereka itu bayyinat. Justru setelah datang bayyinat pada mereka, malah setelah Musa mereka malah berselisih. Setelah Isa diangkat malah mereka berselisih. Ya. Makanya dikatakan iftaraqatil yahud. Ya, berpecah Yahudi itu ala ihda wa isbayina firqatan, atas 71. Bukan agama Musa yang berpecah. Agama Musa satu dari Allah. Tauratnya satu. Yang berpecah itu al-Yahud, umatnya yang mengaku menisbatkan diri sebagai umat Nabi Musa, Yahud. Berpecah menjadi 71. Nah, 71 ini, 70 ditambah 1. 70 itu bisa dianggap bilangan nyata 70 atau sebagai kiasan banyaknya. Karena Allah juga menggunakan bilangan 70 itu untuk banyak. Setiap Rasul SAW juga di hadis orang Arab juga menggunakan sab'in itu untuk maknanya banyak. Kalau dikatakan banyak berarti 71 itu kata Rasul kan gitu. Iftaqul Yahud al-ihda sab'in. Satu yang selamat, yang 70 itu yang finnar, yang satu fil jannah. Maka satu ini yang mengikuti ajaranmu Musa alaihissalam. Yang 70 yang sempalan-sempalannya Yahudi tadi, yang ada sekte Saduki, ada sekte Farisi. Satu sebagian nggak percaya sama hisab, nggak percaya sama akhirat, itu Yahudi, sekte-sektenya. Nah ini yang masuk sempalan 70. Yang satu itu yang terus waftaraqatin nasara tsintaini wa sab'ina. Nasara berpecah pada 72. Bukan ajarannya Al-Masih. Kalau ajaran Al-Masih satu dong dari Allah. Umatnya yang berpecah jadi 72. Apa 72? Kalau dikatakan 70 itu yang banyak tadi, 71 itu sisanya dari Nabi Musa ditambah satu jadi 72. Yaitu yang satu yang selamat ini yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Yang 71 yang sempalannya tadi. Wasataftariku ummati, dan akan berpecah umatku, bukan Islam. Bukan Islam. Sebagian dai saya pernah dengar menerjemahkan hari ini Islam akan berpecah. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Islam berpecah. Islam yang Qur'annya satu, kiblatnya satu, syahadatnya satu. Islam akan terpecah menjadi la haula wala. Islam terpecah. Kalimat lafaz hadisnya bukan begitu. Sataftariku ummati, akan berpecah umatku. Ala salas wa sab'ina firqatan. 71, 72, 73. 72 tadi yang dari Nabi Musa. Bahkan termasuk yang 71 zaman Nabi Isa itu, termasuk yang 71 adalah yang pernah percaya pada Nabi Musa tapi tidak percaya kepada Nabi Isa. Maka masuk ke di 71 yang sempalan ini, yang satu yang selamat. Sama 72 walaupun dia mengaku saya percaya pada Isa tapi tidak percaya pada Muhammad SAW, itu masuk ke 72. Ala umat ya, sataftariku ummati, umatku ini ada dua, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Dalam bahasa hadis, umat itu ada dua, umat dakwah, umat yang menjadi objek dakwah Rasulullah SAW itu semua
yang akil balik, yang berakal sehat, ya, yang bisa menerima dakwah dari Rasulullah semenjak Rasul berdakwah umur 40 tahun sampai yaumil qiyamah, itu umat dakwahnya Rasul, objek dakwahnya Rasul. Hindu kah, Sinto kah, Buddha, Hindu, Sinto, Nasoro, Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, sekte-sekte Kristen, Saduki, Farisi, bahkan Darmo Gandul, Gatoloco, Pengucu, ya, semua itu umat dakwah, sasaran dakwahnya Rasul. Nah, yang dari umat dakwah ini ada yang ijabah, menjawab dakwah itu, kita alhamdulillah kita termasuk umatul ijabah itu. Nah, umat di sini permasalahannya apa, kan gitu? Umat dakwah apa umat ijabah? Kalau umat dakwah berarti perpecahannya itu jelas, perpecahan dalam masalah akidah. Yang itu menyebabkan kufur, kan gitu. Sehingga masuk yang itu, berarti yang 72 itu kufur. Kalau kita tafsirkan umat itu umatul dakwah. Kulum finnar illa wahid, semua di neraka kecuali satu. Nah, kalau sudah kufur berarti di nerakanya khalidina fiha abada, jelas. Tapi kalau umat yang kita tafsirkan itu umatul ijabah, berarti 72 tadi itu mungkin bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah masalah akidah, nggak percaya tentang sifat 20 ada, dan nggak percaya. Tapi tahu Allah itu gini. Seperti Mu'tazilah mengatakan Allah itu qadirun bidzate, muridun bidzate, nggak ada bi qudrate, bi ilmi, nggak percaya dia. Mu'tazilah. Kalau kita di kudrate. Oh iya, ada sifat ilmu, sifat kudrat, sifat irfan. Mereka itu mengatakan tidak ada. Alasan mereka itu qadim, kata kalian Asy'ariyah mengatakan itu semua kudratnya Allah qadim, ilmunya Allah qadim. Berarti yang qadim banyak. Ini syirik katanya Mu'tazilah. Jawaban kita kan tidak gitu. Nama ilmunya Allah kan seperti munculnya pena ini, sifat zuhurul qalam. Qalam, ay zuharul qalam, muncul pena itu, zuhurul qalam. Nah, sifat zuhurul qalam itu kan bukan qalam itu sendiri, tapi bukan juga lain dari qalam itu dinisbatkan. Nah, mereka meyakini sifat-sifat Allah itu kan memang kita katakan sifatun qadimatun, sifat qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Tapi mereka menafsirkan seolah itu banyak yang qadim. Seolah menuduh kita ini Asy'ariyah itu syirik karena membanyakkan yang qadim, ta'addudul qudama kata mereka. Sehingga mereka memilih enggak, Allah itu qudrat qadiran bidzatihi, muridan bidzatihi, enggak ada di qudratihi. Nah itu. Jadi yang 72 kalau memang itu nerakanya itu tidak kekal, berarti kalau umatul ijabah yang 72 itu berarti ya yang 72 itu yang tidak mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang bukan termasuk ahlus sunnah, itu yang sempalan. Tentunya finnarnya itu tidak khalidina fiha abadan, selama mereka masih beriman dengan pokok Allah, Rasul SAW, kitab. Ya, dengan pokok-pokok itu mereka masih beriman, ya tidak mungkin dikatakan khalidina fiha. Itu duduk perkaranya hadis tentang iftirakul ummah, bukan seperti yang diterjemahkan Islam berpecah. La ilaha illallah, Islam berpecah. Yang tabiat wujuh atas suatu wujuh, masa wujuh itu bagaimana dan seterusnya, la susah sampai ke mana itu? Minhum ummatun apa? Ayat berikutnya apa? Min al-kitabi. Ayat berapa itu? Ayat Oh iya, min ahli kitab itu. Cuma awalnya nggak ditulis. Laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qaimatun. Di naskah ini pakai laisu sawa'a baru min ahli. Allah alam bismillah. Nah, nanti baru dijelaskan yauma tabyadu wujuh atas suatu wujuh, masa wujuhum fi rahmatillah. Dari situ ada duribat dan teman maskaru apa? Aina matuqifu ila bihabli minallah habli minan nas. Itu juga nanti kekeliruan pemahaman itu nanti tentang hablum minallah dan hablum minan nas itu yang sering diistilahkan oleh banyak orang. Allah alam bisawab. Bismillah. Walaupun ihya'nya sampai 5